Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, ini sebuah pabrik bahan bangunan punya adonan 120 meter kubik. Adonan tersebut akan dibuat balok-balok semen bentuknya L dan U. Untuk L sekian adonan butuhnya U sekian adonan. L membutuhkan waktu sekian jam, untuk membuat U membutuhkan waktu sekian jam. Pabrik punya 9 karyawan, satu harinya 8 jam. Balok L dijual sekian, balok U dijual sekian. Produksi ingin menghendaki penjualan sebesar-besarnya. Jadi yang jadi X dan Y adalah model L dan model U ya. Kemudian ini batasnya. Oke, kemudian kendala-kendalanya apa aja tadi? Adonan dan waktu. Iya kan ya? Sorry. Adonan dan waktu. Kemudian harga yang jadi fungsi tujuannya dicari harga yang sebesar-besar, pendapatan yang sebesar-besarnya, harga yang maksimal. Oke, adonannya yang L butuhnya 5, berarti 5X. Yang U butuhnya 4Y. Kemudian batasnya adalah 120. Kemudian waktunya yang L 36X. Yang U berarti 16Y. Batasnya banyak waktu di sana, satu orang punya 8 jam dalam sehari, berarti kalau 9 orang punya 9 kali 8, 72, seperti ini. Harganya adalah 150.000 dan 50.000. Bisa dipahami sampai sini? Kita tinggal mencari fungsi, tinggal menulis bentuk model matematikanya dalam fungsi kendala dan fungsi prasyarat, kemudian fungsi tujuan. Nah, ketika sudah saya tulis, jadinya seperti ini. 5X plus 4Y kurang dari 120 ya, karena batas adonannya adalah 120. Tidak bisa lebih ya. Kemudian waktunya juga. Oke, untuk nomor 10. Nomor 11. Dua macam tipe rumah, cozy dan nice. Ada proses pengembangan melalui 3 tahap, penyiapan lahan, pembangunan, dan perizinan. Untuk cozy, mulai dari penyiapan lahan, pembangunan, dan perizinan membutuhkan biaya ini, dan ini. Untuk nice, berturut-turut biayanya ini, dan ini. Perusahaan menyediakan ini untuk lahan, ini untuk pembangunan, dan ini untuk perizinan. Kemudian keuntungannya sekian dan sekian. Perusahaan menghendaki keuntungan maksimum. Oke, berarti nanti X-nya adalah cozy, Y-nya adalah nice, kemudian kendalanya ada 3 tahap, ada batasannya, dan fungsi tujuannya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, setelah saya tulis menjadi seperti ini, cozy, nice, penyiapan lahan, pembangunan dan perizinan, untuk fungsi tujuan dan batas. Ini sepertinya ada sedikit kesalahan tentang modalnya yang untuk batas perizinan ya, bukan 50 juta melainkan 5 miliar seperti ini. Fungsi kendala saya tulis, tetapi di sini saya sederhanakan. Setiap kendala saya bagi dengan 10 juta. 07-nya saya hilangkan semua seperti ini. Nah, oke, silahkan dipahami. Lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 ini, suatu pabrik mobil memproduksi 2 jenis mobil, yaitu Nakula dan Sadewa. Kemudian harus melalui 3 departemen A, B, C. Di departemen A biayanya sekian, B sekian, C sekian. Di departemen A yang mobil Nakula sekian dan C sekian tidak melalui B. Kemudian yang di Sadewa diproses melalui B dan C, tidak melalui A. Kemudian setiap produksi disediakan dana 800 juta di A, sekian di B, sekian di C. Pada tahun ini PT X memesan 2 merek mobil Naku dan 7 buah merek mobil Sadewa. Kedua merek dijual dengan harga yang sama. Pabrik mengharapkan hasil penjualan yang sebesar-besarnya. Mari kita tulis di tabel.
Sudah saya tulis, ini X dan Y-nya, Nakula sebagai X, Sadewa sebagai Y, kemudian Departemen A, B, C, sepertinya tidak ada pertanyaan untuk ini. Nah, kemudian dia bilang harga jualnya sama, tapi tidak dijelaskan berapa. Oleh karena itu, cukup kita tulis suatu variabel baru, M misalkan, MX dan MY. Jadi sama-sama M, misalkan 5.000 sama-sama 5.000, 6.000 sama-sama 6.000, dan seterusnya. Jadi nanti paling yang ditanyakan itu berapa unit yang diproduksi untuk pendapatan yang maksimal. Tetapi di sini ada tambahan, dibilangnya pada periode 1 tahun 2010 suatu PT memesan 2 merek mobil Nakula dan 7 merek mobil Sadewa. Berarti pada tahun itu si pabrik itu harus memproduksi setidaknya minimal 2 merek mobil Nakula karena sudah dipesan oleh PT X. Boleh ndak pada periode itu pabrik hanya memproduksi 1 merek mobil Nakula? Tidak. Boleh tidak memproduksi 10, misalkan 10 merek mobil Nakula? Boleh. Jadi minimal 2 ya. Berarti di sini fungsi kendalanya diberi tambahan yang tidak tertulis di tabel. Yaitu X-nya harus lebih dari sama dengan 2. Kemudian Y-nya itu harus lebih dari sama dengan 7 karena sudah dipesan 7 oleh PT X. Berarti minimal harus memproduksi 7. Seperti ini. Kemudian fungsi Z-nya maksimal dari MX ditambah MY. Seperti ini untuk nomor 12, silahkan dipahami. Nomor 13. Nomor 13 ini sedikit berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini ada suatu perusahaan kosmetik punya dana sekian, ingin melakukan promosi melalui 3 jalur media, TV, koran, majalah, dan radio. Perbandingan efektivitasnya adalah 736 yang artinya setiap 10.000 itu mengundang 7 pembeli di TV. Kemudian setiap 10.000 itu bisa mengundang 3 pembeli melalui koran atau majalah, dan setiap 10.000 mengundang 6 pembeli melalui radio. Artinya, satu pembeli di TV itu berarti harganya, bukan harga ya, berarti perusahaan harus mengeluarkan uang sebanyak 10.000 per 7. Karena untuk 10.000 tadi bisa mengundang 7 orang, berarti satu orangnya adalah 10.000 per 7. Kemudian ingin ada tambahan kendala, yaitu jumlah pengeluaran TV dan koran majalah mereka kalau digabung tidak lebih dari 30 juta. Perusahaan ingin menentukan biaya promosi untuk setiap media dengan tetap mempertimbangkan efektivitasnya, artinya mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya. Di sini maka yang menjadi variabel X, Y, Z-nya adalah banyak pembeli melalui TV, yang Y banyak pembeli melalui koran atau majalah, dan Z adalah banyak pembeli yang melalui radio. Fungsi kendala yang pertama adalah biaya promosi. Tadi TV setiap 10.000 mendatangkan 7 pembeli ya. Berarti satu pembeli itu perusahaan kosmetik harus mengeluarkan biaya promosi sebanyak 10.000 per 7. Jadi biaya promosi untuk X pembeli melalui TV berarti 10.000 per 7X. Biaya promosi untuk Y orang melalui koran atau majalah adalah 10.000 per 3Y, dan seterusnya dengan batasnya adalah 80 juta. Kemudian ini fungsi tujuannya adalah X, Y, dan Z sebanyak-banyaknya atau maksimal. Fungsi kendalanya yang pertama kan ini ya, kurang dari 80 juta. Yang kedua, ini berdasarkan kalimat yang di sini loh. Ini, perusahaan menentukan jumlah pengeluaran untuk TV dan koran majalah tidak lebih dari 30 juta. Berarti ini untuk TV, dan untuk majalah tidak boleh lebih dari 30 juta. Atau bisa juga untuk radio lebih dari 50 juta. Seperti itu. Fungsi prasyaratnya X, Y, Z lebih dari sama dengan 0. Kemudian fungsi tujuan X plus Y plus Z. Nah, seperti ini penyelesaian untuk yang nomor 13. Ya, nomor 14.
Seorang ahli gizi memberikan anjuran kepada seseorang untuk diet khusus melalui dua jenis makanan, makanan M dan N. Makanan M sebagai X, makanan N sebagai Y. Kemudian M dan N ini mempunyai kalsium, zat besi, dan vitamin A. Seperti ini. Dengan batas, seseorang ketika melakukan diet itu minimal memperoleh 360 unit kalsium. Ini minimal ya, berarti kalau di atasnya ini boleh kan? Boleh. Jadi ini di sini bahwa 30X plus 10Y-nya lebih dari 360. Biaya tidak disertakan di sana, itu artinya sama, berarti MX dan MY. Kemudian yang dicari adalah seminimal mungkin biayanya tapi mencukupi kebutuhan dietnya. Seperti ini jawabannya, silahkan dicermati. Nomor 15. Sedikit baru juga, ada yang baru dari sini. Di sini ada suatu pabrik semen menghasilkan 3 juta sak semen, kemudian menimbulkan polusi udara. Setiap sak semen masih mengeluarkan debu sebanyak 0,4 ons. Kemudian ada dua macam alat untuk mengurangi debu itu, tipe A dan tipe B. Penggunaan tipe A untuk satu sak semen mengurangi debu sebanyak menjadi 0,36 ons. Biaya satu sak semen itu $2,5 dan seterusnya. Pemerintah menghendaki pengeluaran debu sekurang-kurangnya 78% dari yang awal itu. Awal itu kan 0,4 ons setiap saknya. Oke, jadi menentukan banyaknya semen melalui alat tipe A dan produksi semen melalui alat tipe B. Jadi itu yang dijadikan fungsi tujuannya, berarti semen A, banyak semen yang melalui alat A kita buat X, banyak semen yang melalui alat B adalah Y. Jadi banyaknya yang melalui A itu X sak dan B itu Y sak, di mana jumlahnya mereka hasilnya adalah 3 juta sak. Ini menjadi kendala yang pertama. Kemudian kendala yang kedua adalah banyak debu yang dihasilkan. Debu yang dihasilkan melalui tipe A hanya 0,36 ons ya, per saknya. Berarti nanti kalau ada X sak berarti 0,36 kali X. Kemudian yang semen melalui alat B adalah 1,8 Y. Dengan batasnya tadi bilangnya gimana? Sekurang-kurangnya 78%. Berarti 78% kali 0,4 ons kali 3 juta sak, yaitu 936.000 ons sekurang-kurangnya. Berarti diusahakan lebih dari, kan seperti itu. Dengan biaya sebagai fungsi tujuan, yang A itu $2,5, yang B adalah $1. Seperti itu. Fungsi kendalanya ini sama dengan, karena tidak ada kata lebih dari atau kurang dari di situ, menghasilkan 3 juta sak setiap periode ya, berarti sama dengan. Kemudian yang ini 0,36 tambah 1,8 sekurang-kurangnya, berarti lebih dari sama dengan. Fungsi tujuan seperti ini. Nomor 16 ini sebenarnya sederhana, cuman memang ceritanya aja yang panjang. Jadi itu tentang produksi tenda model standar dan ekspedisi. Standar X, ekspedisinya Y, melalui pemotongan dan perakitan dengan batas seperti ini, kemudian menghasilkan keuntungan yang diinginkan adalah keuntungan yang maksimal. Jadi karena ini memotong butuh waktu 1 jam dan 2 jam dengan jam kerja maksimalnya ada 32 untuk setiap harinya dengan beberapa karyawan itu. Berarti tandanya di sini yang terpenting adalah kurang dari atau sama dengan 32. Sudah itu saja yang jadi perhatiannya. Sama seperti soal-soal yang di awal ya. Nomor 17 ini juga sederhana, hanya terdiri dari 2 variabel dan 2 kendala. Ya, ini bisa diperhatikan. Sakarin dextrose, pemanis A, pemanis B, tidak ada hal yang spesial.
Fungsi kendalanya juga kurang dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Oke. Terakhir, nomor 18. Untuk menyusun model matematika dari nomor 18, kita tidak perlu menggunakan tabel. Perhatikan ya, ini pakai permisalan dulu. Uang tabungan taman itu X rupiah, sementara yang ditatis adalah Y rupiah. Kita langsung tulis fungsi kendalanya dengan baca soal. Seorang pedagang akan menyimpan uang sebanyak 100 juta. Berarti tabungan di X dan di Y. X ditambah Y sama dengan 100 juta. Kemudian bunga 6% dan 4% ini adalah fungsi tujuannya. Si pedagang ingin bunga yang sebesar-besarnya. Ini berarti maksimal. Jadi Z max dari 6% X dan 4% Y. 6% bisa kita tulis 0,06, 4% bisa kita tulis 0,04. Itu fungsi tujuan dicari semaksimal mungkin. Bank mengeluarkan aturan bahwa menyimpan uang di tatis tidak boleh lebih dari 80 juta. Tatis itu tadi kan Y. Y tidak boleh lebih dari 80 juta. Ini ya, yang ini. Nah, kemudian disimpan di taman paling besar setengah dari simpanan tatis. Berarti di taman itu paling besar setengah, berarti tidak boleh lebih dari setengah ya, berarti sama aja kurang dari sama dengan. X kurang dari sama dengan setengah Y. Ini menjadi kendala yang kedua, ini kendala yang ketiga. Nanti di gambar akan ketemu penyelesaiannya. Seperti itu. Terima kasih. Ini untuk model matematika dari nomor 1 sampai nomor 18. Silahkan dipahami.